lari ke sana kemari sambil ketawa ria. Namanya siapa? Kedua berapa? tangannya diayun kiri kanan. Hari ini bahagia terbias di wajahnya. Kita buat hari ini penuh riang, berkumpul bersama teman dan bersenang-senang. La 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 pandanglah awan di atas bintang-bintang di sana. Semua Bisa kita di sana. Siapa namanya tadi? Kak siapa? Hari ini bersama dewa-dewi petiklah sebuah bintang dan bawalah pulang. Di sana semua bidadari turut bernyanyian. Oh, inginkah kau pergi ke sana, terbang bersamaku kupu-kupu bermain pelangi. Oh, bersama dewa-dewi petiklah semua bintang beri kepada guru tersayang. Selamat pagi, hari ini kita akan melakukan berdiskusi bersama narasumber yang cantik-cantik ini mengenai manajemen sekolah. Nah, kabarnya kok kayak gimana nih kalian? baik sih Kak. Baik banget. Nah, sebelum mulai pada podcast ini atau berdiskusi ini, boleh kenalan dulu dong pada teman-teman yang menyaksikan. Oke, mulai dari saya dulu Ya. ya. Halo teman-teman, kenalin aku Kesha Bunga Sarina. Aku Alvina Klausiana Cinta Perseti. Aku Alvina Klausiana. Dan juga moderator kita siapa? Kalau di Jawa kayak kalian, oke? Ya langsung saja, jadi berlama-lama kita langsung mulai saja pada podcastnya. Yang pertama nih, saya mau nanya pada narasumber yang cantik-cantik cerita ini, strategi apa sih yang digunakan untuk memastikan seluruh komponen sekolah bekerja menuju tujuan bersama? Mulai dari Mbak Kesha mungkin gimana tanggapannya atau apa? Baik, izin menanggapi. Menurut saya strategi untuk menjamin manajemen sekolah berjalan dengan baik itu kita bisa lihat dari visi dan misinya dulu. Apakah sekolah itu visi misinya bagus? Terus kita juga bisa lihat dari guru, apakah guru itu tuh ada rapat bulanan untuk mengevaluasi kinerja mereka. Dan juga nggak hanya tentang guru nih, kan di sekolah ada pengurus dan komite
manajemennya juga. Nah, apakah mereka ada rapat juga dengan para komite maupun pengurus? Dan apakah ada kolaborasi dengan wali murid gitu menurut saya? Berarti menurut PC ini jadi gimana sih visi misi dari sekolah tersebut? Iya. Mungkin dari Mbak atau Aku setuju sih sama Kesha ya, karena kalau visi misi tadi itu udah dirancang, udah disusun dengan baik, itu kan kalau udah matang kan kita dari pihak sekolah pun menyampaikan dengan wali murid itu kan juga enak gitu ya. Jadi wali murid itu nangkepin gini, oh berarti selama ini bener ya administrasinya gini, jadi anakku gini, jadi itu kayak lancar aja gitu manajemen sekolahnya gitu ya, berjalan gitu ya. atau Mbak Amina sendiri gimana nih? Apakah ada sama seperti Mbak Kesha, Mbak Kira, atau ada tanggapan tersendiri tentang itu? Ya kalau menurut saya ya kurang lebih sama dengan kayak Mbak Desya dan Mbak Alvina ya. Tadi ada tentang merancang modul, terus juga visi misi, terus kolaborasi dengan wali murid, kurang lebih sama. Oke, kurang lebih sama ya. Iya. Oke. Boleh langsung aja nih bertanya kedua. Oke, boleh. Nah, sebenarnya bagaimana sih menurut kalian itu menilai efektivitas manajemen sekolah selama menjabat dan indikator apa saja yang digunakan? Baik, dari Baik. saya ingin Ya. menjawab. Kalau berdasarkan wawancara dengan guru, itu tuh cara menilai efektivitasnya tuh aslinya bisa banget dilihat secara langsung. Kalau kayak manajemennya benar-benar berjalan lancar, efektif, itu pasti sekolahnya itu tuh kayak sistematis, terus ya tertara gitu. Dari saya mungkin gitu. Oke, nah untuk Mbak Amina. Itu kan juga ada wawancara ya Pak Fauzi ya. Ya. Jadi itu tugas guru itu bukan hanya sekedar untuk mengajar saja, tapi mereka itu juga ada tugas tambahan yaitu mengatur administrasi itu seperti kayak kan ada nih ya kayak kurikulum, terus juga ada kesiswaan. Jadi mereka itu merangkap selain mereka mengajar di kelas, mereka itu juga merangkap sebagai kesiswaan, kurikulum, terus ada juga bendahara yang mengatur tadi seperti yang disampaikan Mbak Alvina dan Mbak Bos tadi gitu. Menurutku sih gitu ya Pak Fauzi ya. Oke, berarti ini bisa langsung aja ke Mbak Amina. Bisa pertanyaan selanjutnya Kak? Oke, itu saja ya. Ini berarti nih bagaimana sekolah itu bisa merencanakan atau mengembangkan program kerja tahunan termasuk penyusunan visi misi dan tujuan strategis sekolah tersebut. Nah, menurut Mbak Kesha. Menurut Amina ya Kak. Oh iya, menurut Mbak Kesha. Kalau di manajemen sekolah itu visi misinya itu sudah jangka panjang ya. Itu nggak hanya menyusun kegiatan untuk tahun ke depan, tapi juga Visi misi itu kan udah ada dari awal ya. Ya, Visi misi itu dari kan awal. kayak tujuannya Iya, sekolahnya itu iya. seperti apa, jadi benar udah jangka panjang. Terus apa? Nanti itu kalau kan mesti kan di setiap sekolah kan ada rapat bulanan ya Pak Fauzi ya. Nah kan kalau visi misinya udah ada nih, nanti kan tinggal untuk menyusun kegiatan di tahun depan aja nih untuk nanti misal ya rencana kedepannya itu kegiatan sekolahnya mau seperti apa mungkin gitu. Ya, berarti bagaimana proses evaluasi dan monitoring yang dilakukan secara menilai kinerja sekolah serta memastikan tidak lanjut perbaikan yang berkelanjutan. kalau evaluasi itu biasanya deadline-nya 1 tahun sekali. Dan Iya. itu terjadi di akhir semester ya. Iya, Biasanya iya. semester kedua ya untuk mengevaluasi apakah sekolah ini sudah berjalan dengan baik atau sudah memenuhi kriteria. Jadi untuk evaluasi sendiri itu ada di akhir semester ya. Oke. Mungkin kayak pertengahan antara kenaikan kelas. Oke, next ya. 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 Oke. Menurut kalian nih komponen apa saja yang paling berperan dalam mendukung sekolah sebagai sistem sosial dan bagaimana komponen tersebut menjalankan fungsinya untuk mendukung proses pendidikan? Jadi, Menurut saya ya, komponen yang paling terlihat ya di sekolah itu pasti guru dan juga murid. Tapi kan kita nggak tahu padahal aslinya di belakangnya itu ada
kepala sekolah, terus juga ada staf-staf guru entah dari TU maupun dari pengurus-pengurus guru yang lain, dan juga fungsinya itu jelas-jelas peserta didik itu sebagai subjek yang belajar, sedangkan guru itu sebagai fasilitator, sedangkan kepala sekolah itu bisa menjadi monitor dalam pembelajaran. Menurut saya seperti itu. Setuju. Bisa langsung next saja ya berarti ini ya. Ya. Nih, apa sih struktur organisasi lembaga pendidikan saat ini benar-benar mendukung kebutuhan belajar siswa atau hanya mengikuti pola administrasi yang sudah lama tanpa dievaluasi ulang? Tadi kan udah disebut ya Kak ya. Kalau evaluasi itu diadakan setahun sekali kan ya. Itu kan pasti udah ada strukturnya nih. Nah, kalau mereka mau ngadain sekolah, mau ngadain rapat nih kan manggil wali murid tadi ya. Nah, jadi itu kayak sekolah tuh harus menjalin kerjasama yang baik dengan wali murid gitu menurutku. Nah, jadi waktu rapat mengambil keputusan untuk mengambil sebuah keputusan yang baik untuk rencana sekolah ke depannya itu, jika mereka bekerja sama dengan baik kan kayak keputusannya berjalan dengan lancar gitu. Jadi melibatkan semua warga sekolah, nggak dari dalam sekolah itu sendiri, nggak dari guru tapi wali murid pun juga ikut jadi tahu, jadi bisa memonitor gitu sekarang. Ada tanggapan lain atau kita bisa langsung ngecek aja nih biar tidak lama-lama waktunya? Iya. Ya. Nah, menurut kalian, jika terjadi masalah dalam komunikasi internet, misalnya informasi tidak sampai atau tidak konsisten, siapa yang paling dirugikan dan bagaimana lembaga seharusnya memperbaiki alur komunikasi tersebut? Jika terjadi sebuah masalah itu, harusnya pihak sekolah itu meluruskan ya dengan secara profesional, mungkin seperti kepala sekolah Melalui lembaga. Jadi maksudnya gitu loh, biar kita sebagai wali murid itu tahu, oh informasi ini akurat, informasi ini tuh nggak informasi dari sekolah, ini tuh cuma kayak kabar-kabar nggak ada sumbernya gitu. Jadi emang sekolah benar harus turun tangan untuk meluruskan itu. Berarti langsung dari sekolah yang tersebut yang turun tangan ya. Keputusan terbaik aja yang diambil. Kita langsung saja ya. Bagaimana sekolah melakukan supervisi akademik atau membimbing guru dalam penyusunan RPP atau buku ajaran? Kalian itu gimana? Oh, kalau untuk RPP sama modul ajar itu kan berarti kan materi yang harus disampaikan kepada siswa pada saat itu ya Kak ya. Ya. Jadi itu tadi satu semester sekali tuh mungkin dari kelas itu bisa merevisi, tapi mungkin revisinya nggak full ya Kak ya, karena kan nggak mungkin ya kalau kelas 1 tahun ini belajarnya pecahan, tahun besok pulang supaya langsung ke integral gitu kan nggak mungkin ya. Jadi kan masih harus disama-samakan, mungkin ya cara pengajarannya aja sih yang dibedakan. Menurut aku sih gitu ya Kak ya. Apa yang mau lagi? Ya mungkin jadi kayak nanti kan udah pasti kan itu udah ada kurikulumnya kan, jadi kayak itu mungkin bisa disesuaikan dengan kayak tahun selanjutnya itu lebih diperbaiki dengan cara apakah materinya udah relevan sekarang, secara kan ini teknologi semakin maju, biasanya kan kadang RPP dulu atau RPS dulu tuh kayak kurang memanfaatkan teknologi digital, jadi mungkin bisa kayak ditingkatkan aja gitu. terus juga disesuaikan juga dengan kurikulum yang ada. Oh iya, ya udah nggak kurikulum merdeka lagi kan. Iya. Mungkin bisa disesuaikan. Oke. Jadi kita Ya bisa. Satu Satu lagi Iya. Oke. Ini kita segera ke pertanyaan terakhir ya. ya. Nah, bagaimana sih cara guru dan kepala sekolah itu biasanya menyampaikan informasi penting kepada siswa atau orang tuanya? Apakah cara itu sudah dipahami atau caranya itu secara langsung atau kita berkomunikasi dengan ponsel atau internet lainnya gitu? Biasanya sih kalau penyampaian ke wali murid itu dilakukannya pas awal kelas, mungkin di kelas 1, karena kan itu belum ada kayak komite. Iya. Kalau kelas 2 ke atas mungkin
sekolah tersebut, terus Bagaimana sekolah nanti bekerja? ya, terus juga gimana sih kita secara berkomunikasinya, karena berkomunikasi itu sangat penting. Iya. Jika kita tidak bisa berkomunikasi, bisa aja kita melakukan Kerja juga nggak bakal tahu gitu ya. Iya. Oke, teman-teman cukup sekian ya dari podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.